Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kalau hari ini Sabtu 20 Mei 2023, kita diberi kesempatan lagi oleh Tuhan sebelum kita beraktivitas untuk merenungkan firman-Nya lewat renungan yang berjudul Tukang Cukur yang Serakah. Kita akan membaca satu ayat dari Injil Lukas pasal 12 ayat 15, demikian bunyinya. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Saudara, ada seorang laki-laki yang berprofesi sebagai tukang cukur kerajaan, yang suatu hari melewati hutan. Dari balik sebuah pohon ia mendengar suara, "Maukah kamu memiliki 7 guci berisi emas?" Tanpa berpikir panjang, tukang cukur itu berteriak kegirangan, "Ya, saya mau." "Pulanglah ke rumahmu dan engkau akan menemukan 7 guci berisi emas di rumahmu," kata suara itu. Begitu senangnya si tukang cukur yang segera berlari ke rumah, dan benar, ia menemukan 7 guci berisi emas. Tapi ketika ia memperhatikan, ternyata ada 1 guci yang hanya berisi setengah, sedangkan yang lainnya berisi penuh dengan emas. Dalam hatinya segera timbul keinginan untuk mengisi penuh guci yang berisi setengah itu dengan emas. Ia pun mengumpulkan semua perhiasan milik keluarganya dan memasukkannya ke dalam guci itu, tetapi guci tersebut tetap berisi setengah. Ia berusaha menghemat agar bisa menambah emas di dalam guci itu, tetapi guci tetap berisi setengah. Karena pengiritan yang luar biasa, maka ia dan keluarganya seringkali kelaparan. Badan mereka semakin hari semakin kurus, tetapi guci itu tetap saja berisi setengah. Pada suatu hari, si tukang cukur ini datang menghadap raja dan meminta agar gajinya dinaikkan. "Baiklah, aku akan menaikkan gajimu," begitu kata raja. Laki-laki itu pun menambah emas ke dalam guci, tetapi guci itu menelan emas yang dimasukkan dan guci itu tetap berisi setengah saja. Raja memperhatikan bahwa tukang cukurnya semakin hari semakin menderita. "Masalah apa yang sedang engkau hadapi? Dulu ketika gajimu masih kecil, engkau nampak bahagia dan senang. Tetapi setelah gajimu dinaikkan, engkau malah nampak semakin susah dan lelah. Apakah engkau menyimpan 7 guci di rumahmu?" tanya raja. Tukang cukur itu sangat terkejut. Siapa yang memberitahu raja tentang 7 guci itu? Sang raja pun tertawa terbahak-bahak. "Aku tahu gejala dari orang yang ditawari 7 guci oleh setan itu. Dulu ia menawarkan guci itu kepadaku, tetapi aku tidak mau karena emas-emas yang ada di dalam guci itu tidak bisa digunakan. Ia hanya menimbulkan dorongan untuk menyimpannya. Sekarang kembalikan guci-guci itu pada setan, dan engkau akan kembali berbahagia." Bagaimana dosa ketamakan bekerja. Orang yang dikuasai ketamakan akan selalu berusaha dengan berbagai cara untuk terus-menerus menumpuk kekayaan. Dalam suratnya yang singkat dan praktis, Yakobus memperingatkan kita untuk tidak terobsesi menimbun kekayaan. Yakobus 1 ayat 11. "Karena matahari terbit dengan panasnya yang terik dan melayukan rumput itu, sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya. Demikian jugalah halnya dengan orang kaya, di tengah-tengah segala usahanya ia akan lenyap." Saudara membaca juga dalam Yakobus pasal 5 ayat 1-6 dan renungkanlah setelah membacanya. Saudara, baik bagi orang kaya ataupun orang miskin, hasrat atau keinginan untuk menimbun kekayaan dapat secara halus
mengambil alih seluruh kehidupan mereka. Tanpa disadari, beberapa orang percaya telah jatuh ke dalam cengkeraman ketamakan dan mereka akan lenyap di tengah-tengah usaha mereka. Mereka kehilangan ketenangan dan kebahagiaan hidup karena terlalu sibuk memburu dan menimbun kekayaan. Saudara-saudara, jangan kita mengira dengan kekayaan yang bertumpuk-tumpuk maka hidup ini akan menjadi bahagia dan tenang. Justru dengan keinginan kuat untuk menumpuk kekayaan itu, maka kebahagiaan yang tadinya dinikmati itu semua akan sirna, akan lenyap, karena bukan lagi kebahagiaan yang menguasai hidup orang seperti itu, tetapi yang menguasainya adalah hasrat atau keinginan yang kuat untuk terus-menerus menimbun kekayaan. Dalam Injil Matius pasal 6 ayat 19 dan 20, Tuhan Yesus pernah berkata seperti ini, "Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya." Oleh karena itu, saudara-saudara, marilah kita beramai-ramai menabung atau mengumpulkan harta di sorga. Nah, bagaimana caranya mengumpulkan harta di sorga itu? Caranya adalah dengan menerapkan setiap pengajaran firman Tuhan, setiap perintah Tuhan dalam keseharian hidup kita. Walaupun untuk melakukan firman Tuhan itu tidak mudah, selalu akan membuat kita harus menyangkali diri, saudara. Harus pikul salib dengan air mata. Kadang-kadang kita tidak mau, merasa tidak kuat untuk melakukan apa yang Tuhan suruh kita lakukan. Tetapi karena kita mau menabung harta dalam surga, maka kita terus memaksakan diri kita untuk mentaati perintah Tuhan. Jangan khawatir, karena Tuhan sudah mengaruniakan Roh Kudus-Nya untuk menjadi penolong yang senantiasa menyertai kita, mengingatkan kita akan firman yang sudah pernah kita dengar, memberikan kekuatan bagi kita, memberikan pengharapan, mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Itulah pekerjaan Roh Penghibur atau Roh Penolong, yaitu Roh Kudus. Mari kita sama-sama membawa diri kita ke hadapan Tuhan di dalam doa, supaya Roh Kudus menerangi hati kita dan Roh Kudus memberikan kekuatan, karena Dia selalu siap untuk menggandeng kita berjalan di jalan kebenaran, artinya melakukan setiap perintah Tuhan dalam keseharian kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini karena Tuhan sudah berbicara kepada kami, mengingatkan supaya kami tidak terobsesi untuk mengumpulkan kekayaan-kekayaan di bumi ini, sehingga membuat seluruh kehidupan kami kehilangan kebahagiaan, kehilangan ketenangan dan damai sejahtera karena hasrat yang kuat untuk menimbun kekayaan yang secara halus mengambil alih seluruh kehidupan kami. Pagi hari ini kami sungguh mohon Tuhan menguatkan kami agar kami mulai aktif menabung, mengumpulkan harta dalam kerajaan surga. Kami mulai aktif untuk melaksanakan perintah Tuhan, untuk mentaati apa yang Tuhan suruh kami lakukan dalam kehidupan keseharian kami, dalam hubungan kami dengan sesama kami. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan di mana-mana tempat, karena kami anak-anak Tuhan mencerminkan kasih
dan kepedulian Kristus terhadap orang-orang yang ada di sekeliling kami. Terima kasih Bapa untuk kesempatan yang Engkau berikan bagi kami, supaya kami yang belum pernah menabung harta di sorga, kami memulainya dengan pertolongan Roh Kudus, dan beramai-ramai dengan saudara-saudara seiman lainnya kami melakukannya, karena tidak lama lagi Tuhan Yesus akan datang dan tabungan kami pun sudah cukup, sehingga kami akan pulang ke sorga, tinggal di sana selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Harta dunia yang menumpuk akan memperbudak mereka yang memilikinya. Tetapi setiap orang yang mengumpulkan harta di sorga akan mengalami kebahagiaan, baik di dunia bahkan sampai di dalam kekekalan di kerajaan sorga. Selamat beraktivitas saudara, bekerjalah dengan rajin, tetapi tanpa hasrat atau keinginan yang kuat untuk menumpuk kekayaan. Tuhan bisa memberikan kekayaan. Karena itu mari bekerja dengan cara-cara yang dikehendaki Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.